pembukaan kasus dan awal kesalahan besar dalam bukti. Hujan baru saja berhenti ketika detektif Raka Wiranegara tiba di Galeri Arka. Lampu-lampu jalan masih memantulkan genangan air, menciptakan bayangan yang seolah bergerak setiap kali angin melintas. Di dalam galeri, tubuh Reno Pratama sudah dibaringkan di lantai. Mulut sedikit terbuka seakan hendak mengatakan sesuatu sebelum nyawanya benar-benar menghilang. Bau cat lukisan bercampur aroma logam darah, membuat suasana ruangan seolah menelan siapapun yang masuk. Raka menunduk, memeriksa posisi tubuh, memerhatikan arah percikan darah, dan bekas gesekan di lantai. Tidak ada tanda perampokan. Tidak ada barang hilang. Seolah pembunuh datang dengan satu tujuan saja, mengambil nyawa Reno. Tim forensik sedang bekerja ketika Nadine Sefira menghampiri Raka dengan wajah serius. Ada hal yang harus kamu lihat, katanya. Di tangannya ada sekotak kecil bukti plastik, sebuah pisau ukir dengan gagang kayu hitam, masih berlumur darah kering. Sidik jarinya jelas. Farel Atmadja. Nama itu tidak asing bagi Raka. Farel adalah mantan rekan kerja Reno di galeri, yang keluar setelah perselisihan besar mengenai otentikasi karya seni. Beberapa hari lalu, mereka dikabarkan bertengkar lagi terkait sebuah lukisan kontemporer bernilai tinggi. Motif sudah ada. Bukti fisik mulai muncul. Dan hanya dalam 1 jam, mereka menemukan lebih banyak. Jejak sepatu Farel di luar pintu belakang galeri, rekaman telepon berisi ancaman samar, dan saksi yang melihat mobil Farel melintas 5 menit sebelum perkiraan waktu kematian. Terlalu sempurna. Terlalu rapi. Namun pengalaman telah mengajarkan Raka bahwa bukti yang terlalu lurus seringkali menyimpan kelengkungan kecil. Ia memeriksa ruangan kembali, memperhatikan hal-hal sepele, kursi yang sedikit bergeser, titik cat kecil di pojok meja, serta jam dinding yang jatuh 1 meter dari tempatnya seharusnya. Tidak ada yang benar-benar aneh secara tunggal, tetapi secara keseluruhan, ruangan itu terasa seperti panggung yang sudah disiapkan. Saat malam semakin larut, Raka meminta rekaman CCTV galeri dari hari kejadian. Petugas keamanan galeri, dengan tangan gemetar, menyerahkan hard drive yang disimpan rapi di kotak besi. Semua rekaman lengkap, katanya, kecuali 1 kamera di koridor bata merah. Lampunya sempat mati sendiri tadi sore. Nadine mulai menyalin dan memverifikasi data, sementara Raka memeriksa laporan wawancara saksi. Farel tampak sangat mencurigakan. Dia tidak punya alibi kuat. Bahkan, tetangga apartemennya melihatnya keluar tergesa-gesa sekitar jam yang sama dengan waktu pembunuhan. Ketika hari hampir berganti, Nadine kembali dengan wajah kelelahan namun waspada. Rekaman CCTV utama sudah aku buka, katanya. Kamu harus lihat sendiri. Di layar, Raka melihat koridor galeri dari sudut atas. Pada pukul 20.13, Reno berjalan menuju ruang kurator dengan sebuah map di tangan. Lalu, 2 menit kemudian, sosok pria bertopi memasuki ruangan yang sama. Langkahnya terburu-buru, bahunya tegang. Dari posturnya, itu benar-benar menyerupai Farel Atmadja. Bahkan jaketnya sama dengan yang Farel sering pakai. Koridor terlihat kosong setelah itu. Tidak ada orang masuk atau keluar. Pada pukul 20.27, lampu tiba-tiba berkedip, dan dalam 1 detik itu saja, hanya 1 detik, rekaman menampilkan gangguan piksel yang aneh, seperti garis digital yang menutupi hampir seluruh layar. Setelah gangguan hilang, sosok bertopi itu keluar lagi, menunduk dan melangkah cepat. Tangannya kosong. Dari sudut pandang CCTV, sangat masuk akal bahwa dialah pembunuhnya. Nadine memandang layar dengan kening berkerut. Kalau ini memang Farel, kasusnya hampir selesai. Namun Raka tetap diam. Ia menyadari sesuatu. Sesuatu kecil. Sangat kecil. Tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika sosok bertopi itu masuk ruangan, bayangannya jatuh ke arah kanan. Tetapi saat keluar setelah gangguan 1 detik itu, bayangannya jatuh ke arah kiri, seolah sumber cahaya berubah posisi. Padahal lampu koridor tidak pernah bergerak. Ada sesuatu yang salah. 1 detik rekaman itu tidak hanya rusak. Rekaman itu dimanipulasi. Dan jika benar dimanipulasi, berarti seseorang menginginkan Farel terlihat sebagai pelaku. Disinilah penyelidikan Raka sebenarnya dimulai. Penyelidikan mulai menemukan kejanggalan dan sosok baru mulai mencuat. Pagi di kota Lunakura selalu membawa hiruk-pikuk yang berlawanan dengan kasus yang sedang dihadapi detektif Raka Wiranegara.
Dari jendela kantornya, ia melihat mobil-mobil saling berdesakan, sementara kesibukan kotanya berjalan tanpa tahu bahwa sebuah manipulasi halus telah mencoba mengubah jalannya keadilan. Raka memutar ulang rekaman CCTV berkali-kali. Tatapannya tak pernah lepas dari 1 detik gangguan itu. 1 detik yang seharusnya tidak berarti apa-apa, tetapi justru menjadi kunci bahwa sesuatu telah disamarkan secara sengaja. Nadine duduk di sampingnya, mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja seolah menunggu pecahan teka-teki lainnya jatuh. Aku sudah memeriksa metadata rekaman, kata Nadine. Semua kamera lain stabil, tidak ada anomali. Tapi kamera koridor ini, ada file duplikasi yang dihapus beberapa jam setelah pembunuhan. Dihapus oleh siapa? Tanya Raka. Nadine menghela napas perlahan. Itu dia masalahnya. Lognya dihapus. Artinya, seseorang punya akses fisik ke sistem keamanan galeri. Ia berhenti sejenak. Dan orang itu bukan sembarang teknisi amatir. Ada jejak sertifikat digital yang pernah kupelajari. Polanya mirip seseorang yang jago dalam penyamaran digital. Raka memandangnya dengan serius. Seseorang yang ingin kita terjebak pada sosok yang terlihat seperti Farel. Kecurigaan mulai berkembang. Jika benar ada rekaman asli yang disembunyikan, berarti ada orang ketiga yang tidak muncul di permukaan. Sementara itu, penyidik lapangan membawa kabar baru. Di dinding belakang galeri, seseorang menemukan goresan cat segar yang warnanya tidak sama dengan cat interior galeri. Goresan itu sangat kecil. Hanya sebesar ruas kuku, tetapi warna merah gelapnya khas, mirip cat premium yang jarang digunakan kecuali oleh pelukis profesional. Temuan itu membuka percakapan baru ketika Arman Darmawan, pemilik galeri dan sahabat lama korban, dipanggil untuk diperiksa lebih lanjut. Arman datang dengan wajah pucat, mungkin karena kurang tidur atau karena beban yang menimpanya terlalu berat. Ia duduk di depan Raka, tangannya meremas-remas topi yang ia bawa sejak masuk. Saya sudah kehilangan sahabat saya, katanya lirih. Apa kalian sudah menemukan siapa pelakunya? Raka tidak menjawab langsung. Kami sedang memastikan semuanya. Tapi saya perlu tahu, siapa saja yang punya akses penuh ke galeri Anda dalam sebulan terakhir. Arman tampak berpikir keras. Hanya saya, Reno, dan Farel sebelum dia dipecat. Ia menelan ludah. Dan ada satu teknisi freelance yang membantu memperbarui sistem CCTV bulan lalu. Namanya Davin Kusuma. Nama itu belum pernah muncul dalam penyelidikan sebelumnya. Ada kontaknya? Tanya Raka. Arman mengangguk. Ada, tapi dia jarang menjawab selain lewat pesan. Setelah Arman pergi, Raka segera mengecek profil teknisi itu. Davin bekerja serabutan, tidak memiliki alamat tetap, dan sebagian besar riwayat pekerjaannya berkaitan dengan instalasi keamanan. Rekam jejak digitalnya minim, seperti seseorang yang sengaja tidak ingin terlihat. Dia terlalu bersih, gumam Nadine sambil menatap layar. Seolah semua histori digitalnya disapu. Raka bersandar dan mengingat kembali detail kecil yang ia lihat di lokasi kejadian. Kursi yang bergeser, jam dinding jatuh, map berisi katalog lukisan yang hilang 1 lembar. Semua itu mungkin tidak terjadi karena pertarungan, tetapi karena seseorang sedang terburu-buru mencari sesuatu. Bukan pembunuhan impulsif, kata Raka akhirnya. Pembunuh tahu apa yang harus diambil dan bagaimana mengalihkan perhatian kita. Sore harinya, Raka pergi ke apartemen Farel untuk pemeriksaan lanjutan. Farel, yang sudah menjadi tersangka utama, terlihat seperti pria yang tidak punya tenaga lagi untuk membela diri. Namun justru ketenangan pasrah itu membuat Raka ragu. Jika Farel benar-benar ingin membunuh, sikapnya mungkin akan berbeda, lebih defensif, lebih panik. Raka memeriksa rak buku Farel dan menemukan dokumen kontrak kerja lama yang pernah membuatnya bertengkar dengan Reno. Namun tidak ada yang benar-benar mengaitkan Farel dengan pembunuhan, selain bukti-bukti yang terlalu mudah ditemukan. Farel, kata Raka dengan nada tenang, apakah kamu berada di galeri malam itu? Farel menatapnya dengan mata lelah. Tidak. Aku hanya keluar membeli obat sakit kepala. Tidak ada stroke, dan aku tidak ingat nama tokonya. Ia memijat pelipisnya. Aku tahu kalian tidak akan percaya. Semua bukti mengarah padaku. Kan? Kalau aku jadi kalian, aku mungkin juga akan curiga. Ketika Raka hendak pergi, ia memperhatikan detail kecil lainnya. Cat merah gelap di ujung meja dekat pintu.
Cat yang sama persis dengan goresan di dinding galeri. Tetapi meja itu tidak berdebu. Artinya cat itu baru. Apa kamu sedang melukis sesuatu? Farel menggeleng. Tidak pernah. Aku bahkan tidak bisa menggambar garis lurus. Raka merasa tubuhnya menegang. Cat itu tidak mungkin berada di sana tanpa alasan. Ketika ia menutup pintu apartemen Farel, perasaannya semakin kuat. Pelaku sebenarnya telah masuk ke apartemen ini dan menaruh bukti palsu untuk memantapkan kecurigaan. Ini bukan hanya upaya menjebak Farel. Ini adalah upaya untuk memastikan penyelidikan berakhir sebelum dimulai. Dan untuk melakukannya, pelaku harus seseorang yang mengenal kebiasaan polisi, atau seseorang yang berada cukup dekat untuk memantau setiap langkah mereka. Seseorang yang belum muncul di permukaan. Seseorang yang sengaja menunggu dari balik bayangan. Kebenaran mulai terkuak, motif mulai terlihat, tersangka baru muncul. 2 hari setelah pembunuhan, kasus Reno Pratama semakin menumpuk dengan kejanggalan, bukan kejelasan. Bagi sebagian penyidik lain, bukti-bukti sudah cukup untuk menahan Farel Atmadja lebih lama. Namun bagi detektif Raka Wiranegara, justru bukti itulah yang membuat semuanya terasa tidak masuk akal. Ketika Raka dan Nadine Sefira kembali ke Galeri Arka untuk memeriksa ulang TKP, galeri itu terasa jauh lebih sunyi daripada malam pembunuhan. Tidak ada lagi garis polisi, tetapi ruangan masih menyisakan aroma lembab dari dinding yang belum sepenuhnya kering setelah pembersihan forensik. Nadine membuka laptopnya dan menampilkan analisis terbaru. Aku memeriksa ulang gangguan 1 detik itu. Ada 2 frame yang diganti. Bukan hanya gangguan digital biasa. Raka mendekat, memperhatikan potongan piksel yang jika disusun ulang, justru menunjukkan bahwa angle lighting di frame itu tidak cocok dengan lampu asli koridor. Dalam kata lain, seseorang telah menempelkan frame palsu ke rekaman asli, membuat seolah-olah sosok bertopi itu keluar dari ruangan pada waktu tertentu, padahal mungkin ia keluar lebih cepat atau bahkan seseorang lain yang keluar. Yang menarik, lanjut Nadine, metode penyusunannya pernah kupelajari dari seseorang. Raka memandangnya. Siapa? Nadine merapatkan bibirnya. Davin Kusuma. Dia spesialis dalam manipulasi rekaman CCTV untuk proyek keamanan dan pelacakan. Dia pernah mengikuti pelatihan yang sama denganku beberapa tahun lalu. Nama itu kembali muncul. Dan kini, bukan hanya sebagai teknisi freelance, tapi sebagai seseorang yang menguasai teknik manipulasi yang identik. Raka memutuskan untuk melacak keberadaan Davin. Namun sebelum mereka melakukan itu, ia ingin memahami lebih dalam apa yang sebenarnya dicari pembunuh di ruangan Reno. Ia kembali ke ruang kurator. Di sana, Raka memperhatikan meja kerja Reno. Permukaan meja terlihat bersih, namun bekas bundaran debu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang pernah diletakkan di sana. Benda persegi tipis, mungkin map atau buku. Aku merasa Reno sedang menyimpan sesuatu yang penting sebelum ia dibunuh, kata Raka sambil melihat dinding katalog lukisan favorit Reno. Nadine berjalan ke arah rak dan menunjuk celah kecil di antara 2 lukisan. Ada bekas frame tergeser. Reno mungkin menyembunyikan dokumen di balik salah satu lukisan. Mereka memeriksa satu persatu, dan akhirnya menemukan laci kecil tersembunyi di belakang panel kayu. Laci itu tidak terkunci, tapi kosong. Pembunuh tahu tempat ini, gumam Raka. Dia tahu apa yang harus dicari. Pencarian mereka berlanjut hingga menemukan serpihan kertas kecil di bawah meja. Nadine merangkainya, mengidentifikasi bahwa itu berasal dari lembar katalog yang hilang dari map Reno, katalog tentang lukisan kontemporer bernilai sangat tinggi, berjudul Crimson Light. Raka menatap serpihan itu dengan ekspresi mengeras. Aku tahu lukisan ini. Reno pernah bilang ada yang ingin memalsukannya. Tiba-tiba, puzzle itu mulai menyatu. Pembunuhan ini bukan tentang dendam pribadi. Bukan sekadar amarah akibat perselisihan. Ini tentang pemalsuan seni, manipulasi nilai karya, dan mungkin pencucian uang melalui lukisan mahal. Dengan cepat, Raka memutuskan mengunjungi Arman Darmawan lagi. Sebagai pemilik galeri, Arman memiliki posisi paling dekat dengan Reno. Arman menyambut mereka dengan senyum pucat. Ia tampak seperti seseorang yang tidak tidur selama berhari-hari. Ada perkembangan, detektif. Kami menemukan bukti bahwa Reno memegang sesuatu yang penting tentang salah satu lukisan. Kamu tahu tentang Crimson Light? Arman menelan ludah, jelas gugup. Itu.
Salah satu lukisan paling berharga yang kami punya. Tapi tidak ada masalah dengan lukisan itu. Kamu yakin? Tekan Raka. Arman mengusap tengkuknya. Gelisah. Reno memang sempat memeriksanya ulang. Tapi dia tidak bilang apa-apa padaku. Jawaban itu terdengar disiapkan. Dan Raka tahu. Arman menyembunyikan sesuatu. Ketika mereka hendak pergi, Nadine menepuk bahu Raka pelan. Cat merah gelap yang kita temukan kemarin, warnanya sama dengan warna dominan lukisan Crimson Light. Raka menoleh cepat. Kau serius? Nadine mengangguk mantap. Dan cat itu tidak diproduksi bebas. Itu cat impor khusus, mahal, dan hanya dipakai artis tertentu. Ada hanya 2 toko di Lunakura yang menjualnya. 2 jam kemudian, mereka sudah berada di salah satu toko cat seni terbesar di kota. Pemilik toko mengingat sesuatu menarik. 2 minggu lalu, ada 2 orang membeli cat itu. Salah satunya Reno, yang kedua, bukan orang yang sering datang ke sini. Ia mengambil buku catatan pembeli. Nama itu tertulis jelas. Davin Kusuma. Nama yang sama. Orang yang memasang CCTV. Orang yang menghilang. Orang yang punya kemampuan memalsukan rekaman. Raka merasakan degupan jantungnya naik. Tidak mungkin ini kebetulan. Davin bukan sekadar teknisi. Dia seseorang yang memiliki akses, kemampuan, dan sekarang motif, pemalsuan lukisan mahal. Dan pembunuhan Reno mungkin terjadi karena Reno mengetahui kebenaran itu. Ketika mereka kembali ke mobil, Nadine berkata lirih, jika Davin terlibat pemalsuan, dia pasti bekerja dengan seseorang dari dalam galeri. Tidak mungkin dia tahu semua lokasi rahasia Reno sendirian. Raka menatap keluar jendela mobil, ke arah gedung galeri yang siluetnya terlihat dari kejauhan. Ya, katanya. Dan sepertinya, orang itu bukan Farel. Untuk pertama kalinya, arah kasus berubah drastis. Bukan lagi siapa yang membunuh Reno, melainkan siapa saja yang tidak ingin kebenaran Reno terungkap. Lingkaran mulai tertutup, jejak pelaku semakin jelas, motif sebenarnya muncul. Sore menjelang malam ketika detektif Raka Wiranegara dan Nadine Sefira meninggalkan toko cat seni, nama Davin Kusuma kini tidak hanya menjadi titik terang, melainkan juga ancaman. Seseorang yang mampu memanipulasi rekaman, mengetahui celah keamanan galeri, membeli cat yang sama seperti pada lukisan kontroversial, dan menghilang setelah pembunuhan. Semuanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Di dalam mobil, suasana sedikit tegang. Jika Davin membeli cat itu, kata Nadine sambil menatap jalan yang mulai ramai, maka dia lebih dari sekadar teknisi freelance. Dia harusnya punya akses ke lukisan Crimson Light. Tapi bagaimana? Jawabannya ada pada orang yang memberi dia akses, gumam Raka. Dan itu bukan Farel. Raka meminta Nadine menelusuri semua transaksi elektronik Davin beberapa minggu terakhir. Nadine menyambungkan laptopnya ke jaringan internal polisi. Data mulai bermunculan. Beberapa transaksi kecil, pembelian alat elektronik, dan satu transaksi besar yang mencolok, transfer dari rekening perusahaan Galeri Arka, masuk ke rekening Davin 3 minggu sebelum pembunuhan. Raka mengetuk setir pelan. Kenapa Arman membayar Davin sebesar itu? Nadine menelan ludah. Mungkin untuk proyek CCTV, atau hal lain. Tapi Raka tahu, jumlahnya terlalu besar untuk pemasangan sistem keamanan biasa. Malam itu, mereka kembali memanggil Arman Darmawan. Kali ini, pertanyaannya tidak mengarah pada galeri atau Reno, tetapi pada Davin. Arman tiba dengan langkah berat. Sorot matanya tampak lebih kacau daripada hari-hari sebelumnya. Ketika Raka menunjukkan bukti transfer ke Davin, Arman langsung membeku. Kau membayar Davin, kata Raka perlahan, dan jumlahnya cukup besar. Untuk apa? Arman mengusap wajahnya, seakan bertarung dengan sesuatu yang menyesakkan dada. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Raka mencondongkan badan. Kalau kau tidak bicara sekarang, orang yang membunuh sahabatmu akan tetap bebas. Arman menutup mata. Napasnya gemetar. Baik, aku akan cerita. Ia mulai membuka kebohongan yang selama ini ia simpan. 3 bulan lalu, galeri mereka mengalami krisis finansial. Banyak koleksi tidak terjual, sponsor menarik diri, dan pajak menumpuk. Reno, sebagai kurator, bukan orang yang suka bermain kotor. Namun Arman,
yang bertanggung jawab penuh pada keberlangsungan galeri, mulai mempertimbangkan jalan berbahaya. Di saat itulah ia mengenal Davin. Davin bukan hanya teknisi CCTV. Ia juga terhubung dengan jaringan pemalsu seni di Lunakura. Mereka menawarkan solusi cepat, membuat versi palsu dari salah satu lukisan paling berharga galeri, lalu menjualnya secara rahasia ke kolektor luar negeri. Uang hasil penjualan bisa menutupi utang galeri tanpa ada yang tahu. Reno tahu, tanya Raka. Arman menggeleng cepat. Awalnya tidak. Aku merahasiakan semuanya. Davin membuat replika Crimson Light di lokasi lain. Namun Reno curiga ketika aku tiba-tiba membatasi aksesnya ke gudang bawah. Dia mulai memeriksa ulang lukisan itu. Raka memandangnya tajam. Dia akhirnya tahu bahwa lukisan yang dipajang adalah versi palsu. Arman terisak pelan. Ya. Dan dia marah. Sangat marah. Dia bilang akan melaporkan semuanya. Dan disitulah masalah sebenarnya dimulai. Menurut Arman, ia sempat bertengkar hebat dengan Reno sehari sebelum pembunuhan. Tapi ia bersumpah tidak membunuh sahabatnya. Ia hanya panik dan pergi meninggalkan galeri malam itu. Davin, bisik Nadine, dia yang paling dirugikan jika Reno melaporkan hal ini. Raka menegakkan punggungnya. Dan dia punya keterampilan untuk menghapus rekaman, memanipulasi bukti, serta membuat panggung seolah-olah Farel yang melakukannya. Arman mengangguk lemah. Aku tidak pernah menyangka Davin akan sejauh itu. Aku kira dia hanya ingin uang dari hasil pemalsuan. Raka terdiam sejenak, lalu bertanya, kapan terakhir kau bertemu Davin? Arman berpikir. Sehari sebelum Reno terbunuh. Dia bilang semuanya terkendali. Dan, ada yang ganjil. Arman menghela napas. Dia membawa tas besar berisi cat, kain, dan peralatan seni. Katanya itu untuk memperbaiki beberapa bagian replika. Raka bertukar pandang dengan Nadine. Tas besar, peralatan seni, cat merah gelap. Semuanya semakin mengarah pada satu kesimpulan. Davin bukan hanya pemalsu, tapi pembunuh yang mencoba menghapus jejak. Sebelum meninggalkan kantor, Arman memberikan satu informasi tambahan yang membuat jantung Raka berdegup lebih cepat. Davin punya studio kecil di distrik tua Lunakura Barat, kata Arman. Tempat itu dia sebut, ruang kerja darurat. Aku hanya pernah melihatnya sekali. Studio itu mungkin tempat kunci, tempat replika dibuat, tempat bukti disembunyikan. Tempat Davin menghilang setelah pembunuhan. Raka menyiapkan penggerebekan kecil dengan tim terlatih. Namun sebelum mereka berangkat, Nadine menarik lengan Raka. Raka, ingat, katanya, Davin bukan kriminal biasa. Dia tahu cara memprediksi langkah kita. Dan dia mungkin sudah tahu kita akan mencarinya. Raka menatap gelapnya malam Lunakura dari balik jendela mobil. Justru karena itu, katanya, kita harus bergerak sebelum dia sempat menghilang lagi. Tak ada lagi waktu untuk ragu. Studio itu menunggu. Dan di dalamnya, mungkin ada jawaban yang selama ini tersembunyi, atau jebakan yang telah disiapkan oleh seseorang yang selalu selangkah lebih maju. Studio rahasia terbuka, kebenaran utuh terungkap, akhir kasus mengikat semua benang merah. Hujan mulai turun tipis ketika detektif Raka Wiranegara tiba di distrik tua Lunakura Barat. Deretan bangunan lawas berdiri rapuh seperti saksi bisu sejarah, dan di antara bangunan-bangunan itu, sebuah studio kecil dengan jendela gelap tampak berdiri lebih sunyi dari tempat lain. Itulah tempat yang disebut Arman, Studio Davin Kusuma. Tidak ada tanda aktivitas. Lampu padam, pintu tertutup rapat. Namun naluri Raka mengatakan, tempat itu menyimpan seluruh kebenaran yang telah kabur dari mereka berhari-hari. Raka memberi isyarat. Dua anggota tim mendekati pintu belakang, sementara ia dan Nadine bergerak ke pintu depan. Kunci elektrik diputus, dan dalam satu hentakan senyap, pintu terbuka. Studio itu berantakan, namun bukan berantakan kacau, melainkan berantakan yang terorganisasi, seperti seseorang yang terbiasa bekerja cepat namun rapi. Di dinding tergantung puluhan sketsa dan pola warna. Di meja panjang, botol-botol cat premium berjejer dengan label yang sama seperti warna cat yang ditemukan di galeri. Tetapi yang paling mencolok adalah dua lukisan besar yang disandarkan di sudut ruang. Raka mendekat dengan langkah perlahan. Lukisan pertama, Crimson Light, versi asli, warna merahnya tajam,
detilnya halus, dan catnya belum sepenuhnya kering. Lukisan kedua, Crimson Light, versi palsu, mirip luar biasa, hampir tak bisa dibedakan, tetapi memiliki sedikit perbedaan struktur goresan. Nadine meraba sudut frame. Reno benar. Ada pemalsuan yang sangat profesional. Dan Davin adalah dalangnya. Raka memeriksa meja lain, dan menemukan sesuatu yang lebih penting. Sebuah map tebal berisi catatan tangan Reno. Rupanya Reno sempat menemukan teknik pemalsuan itu dan menuliskannya dalam catatan investigasi pribadinya. Ada garis waktu, daftar nama, dan analisis mendetail tentang pola Davin dalam meniru tekstur cat. Di halaman terakhir, Reno menulis, "Jika ini benar, seseorang dari dalam galeri membantunya. Dan aku harus mengungkapkan ini sebelum semuanya terlambat." Raka merasakan desakan rasa bersalah. Reno hampir berhasil menyelamatkan galeri dari skandal besar, tetapi nyawanya terlanjur hilang. Saat mereka masih memeriksa ruangan, sebuah suara kecil terdengar dari belakang rak. Seolah ada sesuatu yang jatuh. Semua orang menegang. Raka memberi isyarat agar semua mundur perlahan. Dari balik rak kayu besar itu, seseorang keluar. Wajahnya pucat, rambut kusut, dan mata merah karena kurang tidur. Davin Kusuma. Namun yang mengejutkan bukan kehadirannya, melainkan wajahnya yang penuh ketakutan. Bukan wajah seorang predator, melainkan wajah seseorang yang sedang diburu. Aku tidak membunuh Reno," katanya lirih. "Aku harus kabur karena aku tahu apa yang akan terjadi jika Arman berhasil meyakinkan polisi bahwa aku melakukannya." Raka tidak menjawab. Ia membiarkan Davin bicara, tetapi pikirannya tetap tajam menimbang segala kemungkinan. Davin menelan ludah sebelum melanjutkan. "Arman menyuruhku membuat replika." "Ya." Tapi dia mulai panik ketika Reno curiga. Dia memaksa aku menghapus beberapa bukti, dan dia bilang, dia akan mengurus sisanya. Davin mengarahkan pandangannya ke lantai. Suaranya bergetar. "Malam itu, aku datang ke galeri. Tapi Reno sudah tertelungkup. Lukisan asli hilang. Dan Arman, dia bilang semuanya akan menjadi baik-baik saja jika aku tetap diam." Nadine tersentak, tapi tidak memotong cerita. Davin melanjutkan, "Aku menempelkan frame palsu di CCTV. Tapi bukan untuk menjebak Farel. Itu instruksi Arman. Dia ingin seseorang yang mudah disalahkan. Dan Farel adalah kandidat paling sempurna. Rekam jejak konflik, jejak sepatu, dan kedekatannya dengan galeri. Dia bisa dipatahkan di pengadilan tanpa masalah." Raka memperhatikan setiap kata dengan kepala dingin. Tetapi hatinya menolak menerima penjelasan mentah-mentah begitu saja. Ia mendekati Davin, menatapnya lurus. "Kalau kau tidak membunuh Reno, lalu kenapa ada cat merah dari studio ini ditemukan di apartemen Farel? Hanya kau yang tahu cat itu unik." Davin terdiam. Napasnya tercekat. "Itu, bukan aku yang menaruhnya." Raka kembali diam. Lalu ia mengingat ekspresi Arman ketika ditanya tentang cat itu. Ekspresi yang tidak mampu ia jelaskan, antara ketakutan, penyesalan, dan kepanikan. Arman mungkin tidak berniat membunuh Reno awalnya, tetapi sekali darah mengalir di lantai galeri, ia mulai menutupi segalanya, termasuk memasukkan bukti palsu ke apartemen Farel. Di luar, suara sirene tim pengamanan tambahan mulai mendekat. Ketegangan meluruh sedikit. Raka akhirnya berkata, "Kau tetap bersalah karena membantu menutupi pembunuhan. Tapi kebenaran pembunuhan Reno, tampaknya bukan dari tanganmu." Begitu Davin dibawa keluar, Raka kembali memandang dua lukisan itu. Dua dunia yang berbeda. Satu asli, satu palsu. Seperti dua pilihan yang dihadapkan pada Arman, menyelamatkan galeri atau kehilangan semuanya. Dan ia memilih yang salah. Keesokan paginya, Arman ditangkap di rumahnya. Ia tidak melawan. Dalam pemeriksaan lanjutan, ia mengakui semuanya. Bagaimana ia memukul Reno dengan benda tumpul dalam panik, bagaimana ia mengambil lukisan asli, bagaimana ia memaksa Davin menghapus rekaman, dan bagaimana ia mencoba menjebak Farel agar polisi berhenti menyelidiki terlalu jauh. "Kau membunuh sahabatmu sendiri," kata Raka akhirnya. Arman hanya menangis dalam diam. Tidak ada pembelaan. Kasus Reno ditutup secara resmi seminggu kemudian. Farel dibebaskan. Davin menjalani proses hukum atas pemalsuan dan manipulasi bukti.
Galeri Arka ditutup untuk selamanya. Raka berdiri sendirian di depan gedung galeri yang kini kosong. Hujan kembali turun, seperti hari pertama kasus ini dimulai. Namun kali ini, hujan tidak membawa kebingungan, melainkan penutup yang pahit, tapi jelas. Kebenaran akhirnya berdiri tanpa manipulasi. Tanpa satu detik rekaman palsu. Tanpa warna cat yang menipu. Dan di tengah gelapnya Lunakura, Raka tahu satu hal. Kebenaran tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu ditemukan oleh orang yang cukup gigih untuk melihat detiknya yang hilang.